Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Rena, gas. Bab 1267, akankah kau mati atau menyakitinya? Desir. Semua orang terkejut, mata mereka semua tertuju pada Long Meiying, seperti siswa sekolah dasar yang tengah mendengarkan dengan penuh perhatian di kelas, tengah mendengarkan panggilan guru, dan bersiap untuk mendengarkan dengan saksama. Tidak ada rasa jijik sama sekali, tidak ada penghujatan sama sekali. Penghinaan dan ejekan yang baru saja muncul saat mereka bertiga datang telah lenyap. Tidak seorang pun berani mengatakan dalam hatinya bahwa ketiga orang itu adalah anjing. Saya tidak akan berani menyebutnya anjing sekalipun saya dipukuli sampai mati. Mereka sekarang lebih banyak menebak dan menduga-duga, ingin tahu apa yang dipikirkan Long Meiying. Bahkan hantu naga yang menyanjung, suamiku bukanlah seseorang yang bisa kau hina. Saat Long Meiying selesai berbicara, Chen Ziluo menjerit melengking, lengan kanannya telah terputus. Long Meiying menggunakan lengan patah Chen Ziluo untuk membuktikan kebenaran perkataannya. Banyaknya darah di tempat kejadian perkara membuat semua orang gelisah. Banyak orang dari keluarga seni bela diri kuno mengepalkan tangan mereka dan ingin mengambil tindakan. Tetapi mereka mengendurkan tangan mereka berulang kali. Jangan berani, Long Meiying memandang sekeliling ke semua orang dan bertanya sambil mencibir, menurutmu kami kejam, kan? Semua orang terdiam, tetapi ekspresi mereka mengungkapkan makna yang sama. Saat kau hendak membunuh tuan kami hari ini, pernahkah kau berpikir betapa kejamnya dirimu? Dunia ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, dunia di mana yang kuat dihormati. Jika kau tidak yakin, kau bisa datang dan melakukannya. Sang naga hantu berteriak dengan liar. Orang yang tidak mengenalnya akan mengira dia adalah seorang penjahat besar yang sombong. Namun hanya dia yang tahu betapa marahnya dia. Dalam beberapa hari terakhir, dia dan Qi Yuan telah mengumpulkan informasi di pinggiran dan telah mengidentifikasi orang-orang ini. Mereka juga tahu bahwa mereka sebelumnya telah membantu keluarga King Zuduan untuk mempermalukan Ji Fei. Tetapi Ji Fei dengan murah hati membiarkan mereka pergi. Sekarang mereka benar-benar datang untuk membalas dendam. Betapa tercelanya. Terlebih lagi, dia tahu tentang perilaku tidak tahu malu Han Shaotian dan putrinya, yang merupakan orang-orang yang tercela dan tidak tahu malu. Terutama Han Lei, dia jalang yang bisa tidur dengan siapa saja. Si Bin, pria yang luar biasa, ternyata diganggu olehnya. Dan keluarga-keluarga seni bela diri kuno ini tidur dengan dan memuji wanita jalang ini. Bagaimana mereka bisa pantas disebut keluarga seni bela diri kuno karena perbuatan jahat seperti itu? Adapun kematian kejam Chen Yibao terhadap Long Ri dan lainnya, itu cukup penuh kebencian. Tetapi yang lebih penuh kebencian adalah bahwa beberapa hari ini, dia berada di Longcheng, berhubungan dengan para keluarga seni bela diri kuno ini, menerima keuntungan, menyebarkan hal-hal buruk tentang Ji Fei kemana-mana, menciptakan kebencian untuk Ji Fei, membuat orang-orang ini membenci Ji Fei, dan menyerang Ji Fei. Semua ini dilakukan olehnya. Bagi orang seperti itu, Long Meiying tidak akan merasa puas bahkan jika dia memotong-motongnya dan memberikannya kepada anjing, apalagi memperlakukannya dengan kejam sekarang. Itulah sebabnya Long Meiying bertindak begitu gegabah dan kejam. Tiba-tiba angin bertiup kencang, semua orang yang ada di tempat kejadian mencium bau darah di udara, saraf semua orang pun ikut tersentuh. Beberapa waktu yang lalu, mereka masih bertekad untuk membunuh Ji Fei,
dan mereka merasa konyol dan memuaskan untuk menyaksikan Longri dan yang lainnya bunuh diri. Sekarang, tidak ada ide seperti itu sama sekali. Yang ada hanya ketakutan, ketakutan dari hati dan jiwa. Dan doa untuk takdir seseorang. Long Meiying menoleh dan menatap tetua Longsan, dan Longsan merasakan jantungnya bergetar. Penatua Longsan, saya ingin memverifikasi apakah orang-orang ini dianggap sebagai anggota Balai Naga. Long Meiying mengarahkan pedangnya ke arah mereka yang mendukung Chen Ziluo dan lengannya dipotong olehnya. Orang-orang itu tanpa sadar mengambil langkah mundur dengan ekspresi ketakutan terhadap kematian di wajah mereka. Penatua Longsan segera melangkah maju. Alisnya berkerut membentuk huruf Cuan. Tetapi dia masih berkata kepada Long Meiying dengan sangat sopan, mereka semua dianggap sebagai anggota Aula Naga. Baiklah, orang-orang ini akan dihukum sesuai dengan peraturan Balai Naga. Dragon Phantom mengumumkan hal tersebut di tempat. Ya, Penatua Longsan langsung menyetujui. Pada saat ini, Tetua Longsan tampaknya mematuhi perintah Long Meiying. Long Meiying memandang mereka dan berkata, "Jika kalian keberatan, silakan berdiri." Desir, dia menggoyangkan pedangnya dan darah pun berceceran. Dia telah memutuskan bahwa jika ada yang berkeberatan, dia akan menanganinya saat itu juga. Orang-orang itu begitu takut hingga mereka menggelengkan kepala dan tidak ingin mati. Hanya, hantu naga berteriak, menabrak orang-orang ini minggir seakan-akan mereka telah diberi kesempatan untuk hidup. Long Meiying memandang orang-orang dari keluarga seni bela diri kuno lagi dan bertanya, apakah kalian ingin hidup atau mati sekarang? Orang-orang dari keluarga seni bela diri kuno tahu bahwa Long Meiying akan menyelesaikan masalah dengan mereka sekarang, dan mereka tidak bisa menahan gemetar di dalam hati mereka. Tetapi beberapa orang masih menolak untuk menerimanya. Anak muda, jangan sombong. Kami keluarga seni bela diri kuno bukanlah orang-orang yang dapat kamu singgung. Ya, jika kami marah, bahkan Balai Naga Anda tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Kami punya Ling Kongsu di belakang kami, dialah sosok yang tidak bisa kau ganggu. Begitu satu orang bicara, sekelompok orang segera angkat bicara, seolah-olah keterkejutan yang dibawa oleh hantu naga di depan mereka telah hilang dan mereka tidak takut lagi. Namun engah, Long Meiying tidak mengatakan apa-apa. Tetapi pedang di tangannya mengeluarkan suara, yang membuat semua orang di tempat kejadian menjadi sangat sensitif dan terdiam dalam sekejap. Menengok ke sekeliling, orang yang pertama kali berdiri dan berteriak itu tengah menutupi tenggorokannya dengan kedua tangan, menatap Long Meiying dengan mata terbelalak, mengira dirinya telah salah lihat. Aku tidak pernah menyangka bahwa Long Meiying benar-benar akan membunuhnya, dan dia melakukannya secara langsung dengan satu pedang di tenggorokan. Orang-orang lain yang berteriak di tempat kejadian segera mundur dan menutupi tenggorokan mereka. Ada rasa takut dan teror di wajah mereka, takut bahwa mereka akan menjadi korban berikutnya. Chen Yibao merasakan sakit luar biasa saat itu. Tetapi dia belum pingsan. Melihat kejadian ini, dia tiba-tiba tertawa seperti hantu. Kalian harus bekerja sama untuk membunuhnya, kalau tidak, kalian akan dibunuh olehnya. Dia berharap orang-orang ini akan menjadi marah dan menyerang Dragon Phantom bersama-sama. Namun dia kecewa, bukan saja tidak seorang pun mengambil tindakan, tetapi semua orang mengambil langkah mundur. Sekarang jelas bahwa tak satu pun di antara mereka yang sebanding dengan Dragon Phantom. Memang ada orang-orang kuat dalam keluarga seni bela diri kuno mereka, tetapi mereka bukanlah mereka. Mereka hanya pengamat saja. Tujuan mereka datang ke sini adalah untuk memanfaatkan situasi dan meningkatkan popularitas mereka.
Mereka mengandalkan angka dan gertakan. Sekarang Dragon Phantom telah sangat mengejutkan mereka. Tentu saja mereka tidak berani melakukannya lagi. Melihat ini, Chen Yibao merasa jantungnya seperti ditusuk jarum. Apakah tidak ada seorang pun yang datang untuk membalaskan dendamnya? Long Meiying menoleh ke arah Chen Yibao. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum penuh arti. Chen Yibao melotot marah dan melihatnya. Dia langsung merasa ada sesuatu yang salah. Bahkan ada rasa takut yang tak dapat dijelaskan muncul dalam hatinya, dan tanpa sadar dia ingin mundur. Namun, Long Meiying tidak melangkah maju, tetapi menatap orang-orang dari keluarga seni bela diri kuno di tempat kejadian. Jika kalian ingin hidup, aku akan memberimu kesempatan. Kesempatan apa? Orang-orang yang hampir pingsan karena penindasan momentum Long Meiying segera bertanya seolah-olah mereka telah meraih sedotan penyelamat hidup. Patah, Long Meiying melemparkan belati ke tanah. Maju, semua orang mengarahkan belati ke Chen Yibao dan Chen Ziluo. Siapapun yang tidak menusuk mereka akan mati. Ah, semua orang di tempat kejadian berseru kaget. Mata mereka menunjukkan ketegangan dan ketakutan. Tidak, kamu akan dibalas oleh Ling Kongsu jika kamu melakukan ini. Chen Yibao meraung ketakutan, dia benar-benar takut. Tindakan Long Meiying terlalu kejam. Itu seperti membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Jika dia tidak menusuk, dia sendiri yang akan mati. Jika dia menusuknya, Chen Yibao pasti akan mati. Pada saat itu, semua keluarga seni bela diri kuno akan menyinggung Ling Kongsu. Mereka adalah bawahan Ling Kongsu. Jika mereka benar-benar melakukan itu, mereka akan mengkhianati Ling Kongsu dan pasti akan dibalas oleh Ling Kongsu. Ini untuk membuat mereka bertarung satu sama lain. Inilah tujuan Dragon Phantom. Teriakan Chen Yibao memang mengejutkan banyak orang, dan banyak dari mereka yang mundur dan tidak berani bergerak maju. Long Meiying melangkah maju, pedang panjang di tangannya sudah diarahkan pada seseorang dari keluarga seni bela diri kuno. Apakah kamu ingin mati atau melukainya? Bab 1268 Ji Fei beruntung memiliki bawahan seperti itu. Orang-orang dari keluarga seni bela diri kuno merasa seolah-olah mereka diracuni oleh ular berbisa. Mereka diselimuti oleh niat membunuh Long Meiying dan seluruh tubuh mereka gemetar. Namun, memikirkan identitas Chen Yibao dan identitas Ling Kongsu, dia masih menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan menyakitinya. Engah, pedang Dragon Phantom tidak berhenti sama sekali. Pedangnya terjatuh, kepalanya terjatuh, dan darah berceceran. Bau darah yang sudah kuat di tempat kejadian perkara pun semakin bertambah. Tatapan Long Meiying sudah diarahkan ke Han Shaotian. Han Shaotian merasakan tubuhnya sangat kaku dan bahkan kesulitan bernafas. Han Shaotian, kamu memang pantas mati, tapi aku akan memberimu kesempatan hari ini. Hantu naga menatap belati di tanah. Han Shaotian menggigil, jantungnya berdetak seperti air mendidih, dan dia hampir terkena serangan jantung dan meninggal di tempat. Matanya berpindah-pindah antara Long Meiying dan Chen Yibao. Han Shaotian, aku menentang Ji Fei hanya untuk membantu keluarga Hanmu membalas dendam. Jika kau berani menyerangku, orang-orang Ling Kongsu pasti akan membunuhmu dan menghancurkan keluarga Hanmu. Chen Yibao memperingatkan dengan keras, mencoba menghentikan Han Shaotian. Ekspresi kebingungan tampak di wajah Han Shaotian. Apa yang dikatakan Chen Yibao benar. Mengapa? Long Meiying menghela nafas, perlahan mengangkat pedang di tangannya, dan menusukkannya ke leher Han Shaotian. Aku akan membunuh. Han Shaotian langsung mengeluarkan raungan histeris. Long Meiying meletakkan pedangnya, dan Han Shaotian berkeringat dingin, seolah-olah dia pingsan.
Saat berikutnya, tanpa jeda, dia langsung berlari, mengambil belati di tanah, dan bergegas menuju Chen Yibao. Ketika Chen Yibao melihat bahwa Han Shaotian benar-benar ingin membunuhnya, dia tiba-tiba menjadi cemas. Han Shaotian seperti domino. Begitu dia bertindak, orang lain pasti akan bertindak, dan dia pasti akan mati. Membayangkan mati kehabisan darah akan menjadi hal yang sangat memalukan dan bahkan sangat menyedihkan. Kemudian dia berpikir bahwa Ling Kongsu tidak boleh dimintai pertanggungjawaban secara hukum, jadi kematiannya akan sia-sia. Saya merasa cemas dan sangat gugup. Wah, dia secara naluriah menendang tangan Han Shaotian, membuatnya terhuyung. Hal ini juga membangkitkan kemarahan Han Shaotian. Jika dia tidak menyakiti Chen Yibao sekarang, dia akan mati. Untuk bertahan hidup, dia mengepalkan belati di tangannya dan menusuk Chen Yibao di perut bagian bawah. Chen Yibao dengan cepat berbalik ke samping dan mengangkat kakinya untuk menghindarinya. Akan tetapi, gerakan Han Shaotian hanyalah tipuan, karena belatinya telah menusuk punggung Chen Yibao. Ah! Chen Yibao menjerit memilukan dan lubang lain muncul di tubuhnya. Meskipun keterampilan bela dirinya lebih baik dari Han Shaotian, luka-lukanya dan tidak adanya jari pada tangannya membuatnya menjadi seorang penyandang cacat, dan gerakannya pun menjadi jauh lebih lambat. Bagus, Han Shaotian bisa selamat, naga hantu mengumumkan dengan keras. Panggilan, Han Shaotian menghela napas panjang, mencabut belatinya, dan segera kembali. Berikutnya, hantu naga memandang semua orang dan berteriak. Orang-orang di tempat kejadian masih berpikir dan ragu-ragu, tetapi sekarang setelah mereka melihat Han Shaotian benar-benar mengambil tindakan, mereka bahkan lebih putus asa, dan beberapa orang langsung tergerak. Han Lei adalah orang pertama yang melangkah maju. Aku akan melakukannya. Dia mengambil belati dari ayahnya dan bergegas menuju Chen Yibao. Chen Yibao langsung berpura-pura melawan. Han Lei tiba-tiba berbalik dan menusuk Chen Ziluo di perut bagian bawah, yang berhasil ditundukkan oleh jarum perak. Ah! Chen Ziluo ditikam secara tiba-tiba dan tak terduga, dan dia menjerit melengking. Tipuan ke timur dan serangan ke barat, bagus. Kau masih hidup. Pujian diberikan kepada naga pantom. Patah. Han Lei melemparkan belati itu ke tanah. Ekspresi keberuntungan tampak di wajahnya. Tindakan yang dilakukan oleh ayah dan anak itu sangat menggugah semua orang, dan benar-benar menjadi efek domino, dan seseorang segera melangkah maju untuk mengambil tindakan. Chen Ziluo, yang tidak bisa bergerak, sayangnya menjadi sasaran mereka. Dia memiliki kekuatan bertarung yang rendah dan ditikam sambil berdiri. Itu sungguh tragis. Suara, embusan, tiupan, terdengar silih berganti. Tangisan Chen Ziluo makin melemah, pandangan matanya makin kabur. Semua yang ada di hadapannya seakan berputar. Chen Yibao menatap tubuh Chen Ziluo yang telah menjadi saringan, dan hatinya sakit seolah-olah tersayat pisau. Ini adalah satu-satunya keponakanku yang tersisa. Keponakan ini sudah seperti anakku sendiri, dia ditikam sampai mati seperti ini. Berdebar, terdengar suara tubuh Chen Ziluo jatuh ke tanah, darah berceceran di tanah. Tubuhnya bahkan tidak menunjukkan reaksi dasar atau kedutan, dia benar-benar mati. Ah! Chen Yibao menjerit kesakitan dan mencoba melarikan diri, tetapi dia telah kehilangan terlalu banyak darah dan menjadi lemah. Terlebih lagi, seseorang telah melangkah maju dan menyerangnya. Amarah, berdarah, takut, di bawah rangsangan dan invasi emosi yang kompleks, ia menghadapi kehancuran dan berada di ambang kematian.
Sekarang pisau itu menusuk ke dalam tubuhnya dan daya tahannya pun menjadi semakin lemah. Akhirnya, matanya terbelalak dan dia terjatuh ke tanah dengan suara keras. Dia ditikam sampai mati oleh orang-orang ini. Dia meninggal dengan mata terbelalak, dan tidak dapat membayangkan bahwa dia, seorang tetua Ling Kongsu, telah meninggal dengan cara yang begitu tragis. Awalnya dia mendengar kalau Ji Fei sudah menjadi orang cacat, dan ingin membunuh Ji Fei serta membalas dendam. Akibatnya, bahkan Ji Fei tidak melihatnya, dan dia ditikam sampai mati. Terlebih lagi, kematiannya sangat tragis dalam perkelahian geng, dan bahkan pembunuh sebenarnya tidak dapat diidentifikasi. Kali ini suasana benar-benar sunyi. Melihat mayat-mayat di tanah, banyak orang menjadi tenang dan sangat takut. Ini penatua Ling Kongsu, akibatnya, dia dibunuh oleh mereka. Akankah Ling Kongsu menjadi marah? Ketakutan mulai merasuki mereka dan banyak orang merasa seakan-akan kematian sedang menghampiri mereka. Mendesis, hantu naga merobek sepotong kain putih dari pakaian mayat di tanah dan melemparkannya di depan semua orang. Tuliskan namamu di sini sekarang, agar Ling Kongsu tahu siapa pembunuh Chen Yibao di masa depan. Ah, orang-orang ini ketakutan setengah mati. Kalau ini ditulis, bukankah itu akan menjadi bukti yang tidak terbantahkan dan kita akan hancur total, bukan? Berdebar, banyak orang berlutut di hadapan Long Meiying dan berkata, "Tolong lepaskan kami tidak bisa menulis. Kami." Pedang hantu naga sekali lagi menebas leher orang yang mengemis di depan, yang telah menjadi mayat dan jatuh ke tanah. Mereka yang masih mengemis langsung terdiam. Saya menulis. Han Shaotian adalah orang pertama yang berdiri. Dia kembali memimpin, diikuti Han Lei dari belakang. Bagaimanapun, aku sudah memimpin sekali, jadi sekali lagi tidak akan ada bedanya. Orang-orang lainnya melihat bahwa mereka mungkin tidak akan mati jika mereka menuliskan nama mereka, tetapi pasti akan mati jika tidak menuliskan nama mereka. Jadi mereka segera mulai menuliskan nama mereka. Bahkan orang-orang ini mulai mengawasi satu sama lain untuk mencegah satu sama lain menuliskan nama yang salah. Dengan cara ini, semua orang yang membunuh Chen Yibao dan Chen Ziluo menandatangani. Tetua Longshan dan yang lainnya menyaksikan pemandangan ini dari samping dan benar-benar terkesan oleh Long Meiying. Hanya Ji Fei yang memiliki bawahan yang dapat melakukan segala sesuatunya dengan sempurna. Ling Kongsu akan mengalami pertikaian internal dan bahkan mungkin mengguncang fondasi Ling Kongsu. Sekalipun Ling Kongsu begitu kuat, apa yang dapat mereka lakukan tanpa persembahan dari keluarga seni bela diri kuno ini? Jika mereka tidak mengambil tindakan terhadap keluarga seni bela diri kuno ini, maka Ling Kongsu akan kehilangan muka lagi. Tindakan Long Meiying selangkah demi selangkah telah memaksa keluarga seni bela diri kuno ini ke dalam situasi putus asa, bahkan sampai pada titik kematian. Long Meiying menyingkirkan kain berlumuran darah itu dan menatap orang-orang yang telah menyelamatkan hidup mereka. Enyahlah. Ya. Orang-orang itu segera berlari menjauh, merangkak pergi. Tak lama kemudian pintu masuk Aula Naga menjadi sunyi, dengan mayat-mayat dan murid-murid Aula Naga yang terluka tergeletak di tanah. Qi Yuan sudah memulai perawatan. Penatua Longshan dan lainnya berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka lebih tampak seperti tamu. Sementara Long Meiying dan yang lainnya lebih tampak seperti tuan rumah. Haha, bagus sekali Ji Fei punya bawahan seperti itu. Suara saudara Long bergema di seluruh Aula Naga. Wei Hao, Long Meiying dan yang lainnya berseru, dengan ekspresi gugup di wajah mereka. Meskipun mereka baru saja membunuh orang,
mereka tetap sangat waspada dan tidak memperhatikan saudara Long. Jadi mereka merasa gugup. Lihat-lihat. Bersambung.